Pujakan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih selamat kembali kita berbakti, beribadah kepada Tuhan dalam ibadah raya pada pagi yang indah ini. Bapak Ibu saudara Tuhan, seberapa kita sudah hadir, mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menghadap hadirat Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akui kalau kita ada hingga saat ini bukan suatu kebetulan, tapi suatu anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya, kita pujikan bersama-sama. Semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah namun senang. Katakan kami percaya Tuhan selalu serta.
hari Engkau Tuhan Allah sudah menolong dalam setiap kehidupan kami. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Oh, Ebenezer, Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji dan syukur Tuhan kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang terlalu baik Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Sungguh luar biasa Tuhan apa yang Allah sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Berkat Allah yang begitu melimpah, penyertaan Allah yang begitu sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hingga detik ini Bapa, kami masih boleh menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah pada pagi yang indah ini Tuhan kami bersama sedang jemaat-Mu, kami boleh membawa hati kami, kami boleh membawa hidup kami Tuhan, untuk kami berdatang kepada Engkau Tuhan, beribadah kepada Engkau, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Lewat ibadah pagi yang indah ini Tuhan, kami memberikan yang terbaik kepada Engkau Bapa. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami ya Tuhan, biarlah semua berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Demikian ampun di setiap kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk kami boleh menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Sehingga ibadah kami pada pagi yang indah ini Tuhan, boleh menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami sepulang dari tempat ini pun Tuhan, kami boleh mengalami sukacita anugerah yang besar dari Tuhan datangnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Kita patut bersyukur, kita patut berbangga. Kita punya Allah yang begitu setia dalam kehidupan kita saudara. 22 tahun 2003 Tuhan sudah melawat kita, sudah memberkati kita. Kita percaya di tahun 2024 penyertaan Tuhan tetap sama. Mungkin di dalam tahun 2024 saudara akan banyak sekali percobaan-percobaan, masalah-masalah kehidupan kita. Tetapi kita tetap yakin penyertaan Allah tetap sama. Haleluya. Kita pujikan bersama-sama. Mungkin musuh ada di depan kita, rintangan menghadap setiap kita. Kita percaya Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Haleluya. Meskipun musuh di depan, kita akan menang. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Berlindung dari
ini berdiri bersama-sama. Kita pujikan dengan semangat, penuh dengan sukacita. Haleluya. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang-hadang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Haleluya. Bermudah bagi diriku berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji Engkau bersamaku. Haleluya. Dapat mengagalkan kehadiranmu pada hidupku, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Tolong Tuhanku, kebenaranku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan Yesus. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang-hadang, tahu sungguh Engkau bersamaku. Bermudah bagi diriku berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji Engkau bersamaku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Allah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Allah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Beri kemuliaan meriah bagi Tuhan Yesus Allah kita. Terima kasih, beri tangan duduk. Haleluya. Benar saudara, Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Dia yang menjadikan kita lebih daripada pemenang saudara. Kita bersyukur, kita percaya bahwa bersama dengan Yesus kita akan melakukan segala perkara yang besar. Tiada mustahil di hadapan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap percaya. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Kita pujikan bersama-sama bahwa serta dengan Allah kita sanggup melakukan segala perkara yang besar. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua
bersama dengan Tuhan Yesus. Apapun kita bisa lakukan saudara. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, jangan pernah gelisah dalam menghadapi setiap persoalan yang ada. Tuhan menyertai. Haleluya, puji Tuhan. Kami persilakan kur kaum pria.
Haleluya, pujian sangat indah. Kita aminkan benar saudara, bahwa tidak ada Tuhan Yesus seperti Allah kita saudara. Dia Allah yang dahsyat, baik kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita bersama-sama. Sebentar kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Bila membuka hati kita, biar Tuhan bentuk kita sebagai alat yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Kami undang Bapak Ibu kembali berdiri bersama-sama. Bahwa tidak ada Allah seperti Tuhan Yesus. Dia Allah begitu mengasihi kita, saudara. Hal Dia siap menjawab setiap doa-doa kita. Dia siap melawat setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya. Kita tetap percaya Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Semua
percaya Engkau Allah sanggup menjawab setiap persoalan kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin di tahun ini, tahun ke depan 2024 kita akan menghadapi suatu persoalan yang besar. Kita menghadapi problem dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir saudara. Kita tidak usah cemas. Kita tidak usah takut. Dan bila kita tak percaya Tuhan Yesus Dia Allah yang setia dalam kehidupan kita, kita tetap percaya Dia Allah yang sanggup menjawab setiap persoalan saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat setiap beban Bapak Ibu semua. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Haleluya Yesus. Oh haleluya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang ajaib ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku percaya Tuhan ku ajaib. Jangan turun tangan dalam setiap kehidupan kita saudara. Haleluya. Bahkan Dia akan memulihkan setiap keadaan kita saudara. Oh haleluya, kita percaya. Haleluya. Haleluya. Dia akan memberkati kita. Haleluya. Katakan Tuhan, aku percaya bahwa yang ajaib Yesus. Haleluya. Aku percaya Tuhan ku dasar percaya akan kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Kami minta Bapak Jeffrey menaikkan doa untuk firman Tuhan. Waktu berikan pada hambanya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap terima kasih Tuhan, mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami kembali beribadah di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan puji-pujian yang telah kami naikkan Tuhan, belum menyenangkan hati Engkau Tuhan. Tiba saatnya saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu.
Sucikan ruangan hati kami Tuhan untuk kami menerima firman-Mu, agar firman-Mu Tuhan boleh menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami pribadi yang hadir saat ini Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar benih-benih firman yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan boleh mendatangkan berkat bagi kami semua yang mendengarkan Bapa. Kami serahkan Tuhan acara kebaktian ini dari pertengahan sampai akhirnya dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama iman percaya kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Allah. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Sama-sama buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-15. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15. Kalau saudara sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati tema khotbah pada pagi hari ini, hidup mengasihi Allah. Hidup mengasihi Allah. Mengasihi Allah bukan hanya sekedar dengan kata-kata saja atau sebuah perasaan secara emosional. Tetapi mengasihi Allah artinya kita mewujudkannya juga melalui tindakan yang nyata. Kita mewujudkan dengan tindakan yang nyata, tindakan yang mencerminkan bahwa kita benar-benar mengasihi Allah. Jadi saudara, gak cukup kita mengatakan Tuhan aku mengasihimu. Dalam sehari bisa 10-20 kali kita mengatakannya. Tetapi tidak disertai dengan tindakan nyata, dengan perbuatan yang mencerminkan bahwa kita benar-benar mengasihi Allah. Itu omong kosong saudara, kalau hanya sekedar kata-kata. Jadi ada perkataan dan perbuatan supaya nyata bahwa kita benar-benar mengasihi Allah. Ayat 15 yang sudah kita baca bersama-sama. Ayat ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia disalibkan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat mulai dari pasalnya yang ke-13 bagaimana Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan terus ada percakapan, ada nasihat-nasihat yang Yesus berikan kepada murid-muridnya sampai dalam pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-15 tadi. Yesus terus menasihatkan, mengingatkan, menyampaikan firman kepada murid-murid sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus bangkit naik ke surga dan meninggalkan mereka. Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengasihi dalam KBBI artinya menyayangi, mencintai. Artinya menyayangi, mencintai. Dan saudara, kita pasti sudah sering mendengar hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta berkhotbah bahwa bagaimana Allah mengasihi hidup saya dan saudara. Bahkan kita juga sudah sering kali mengalami bentuk nyata kasih Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Bukan kita hanya mendengar, oh iya, Yesus mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Tetapi kita juga sudah banyak kali mengalami bentuk nyata kasih Allah melalui kesehatan saya dan saudara, melalui pertolongan-pertolongan Tuhan ketika kita ada dalam kesulitan, ketika kita ada dalam masa
pergumulan yang mungkin kita rasa itu sangat berat, Tuhan menolong kita, Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan menyayangi saya dan saudara dengan tulus ikhlas. Bahkan Ia rela datang ke dalam dunia ini. Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk menebus dosa kita, dan itu adalah bukti bahwa Allah mengasihi kita. Yang menjadi pertanyaan pada pagi hari ini, saudara, apakah kita sudah hidup mengasihi Allah? Atau kita lebih mengasihi hal-hal yang lain daripada Allah? Iya, saya mengasihi Allah, tetapi ketika saya repot, yang lain yang harus saya nomor satukan. Ketika saya dalam berkat yang melimpah, yang lain yang didahulukan. Ada hal-hal yang mungkin kita rasa kita lebih mengasihi itu daripada Allah. Apakah kita sudah mengasihi Allah? Seberapa dalamnya saya dan saudara mengasihi Allah? Hanya kita sendiri yang bisa menjawab di hadapan Tuhan. Seberapa dalamnya Tuhan? Seberapa jauhnya Tuhan? Seberapa sungguh-sungguhnya Tuhan? Hanya saya dan saudara dan Tuhan, kita sendiri yang bisa menilainya. Gak bisa orang lain menilai, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, mengasihi Tuhan bukanlah perasaan semata yang bisa timbul tenggelam ketika semuanya lagi baik-baik saja. Perasaan itu timbul sangat kuat, sangat emosional. Aku mengasihi Allah. Tetapi ketika ada di titik terendah, kasih kepada Allah pun ikut tenggelam. Mengasihi Tuhan bukanlah perasaan semata yang bisa timbul tenggelam. Karena waktunya baik-baik saja. Tetapi hidup mengasihi Allah adalah sebuah keputusan. Amin. Saya dan saudara mengasihi Allah bukan ditentukan dengan perasaan kita. Tetapi itu adalah sebuah keputusan. Keputusan artinya ketetapan, keteguhan. Hidup mengasihi Allah adalah sebuah keputusan yang akan disertai dengan tindakan sebagai bentuk nyata bahwa kita mengasihi Allah. Salah satu contoh sederhana, saudara, ketika kita datang beribadah di tempat ini, itu adalah bukti nyata bahwa saya dan saudara mengasihi Allah. Amin. Bahwa kita mencintai Allah, bahwa kita meninggalkan segala urusan kita, segala kesibukan kita untuk datang bersekutu, untuk datang beribadah kepada Allah, untuk datang menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, untuk datang merendahkan diri kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita mengasihi Allah? Kita lihat, saudara, kembali dalam ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 15 bagian B dikatakan kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi orang yang mengasihi Allah, otomatis dia harus menuruti segala, semua, bukan hanya separuh saja, saudara. Segala perintahku, perintah Allah, perintah Bapa. Lihat ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ayat 15 dikatakan menuruti segala perintahku. Cara kita mengasihi Allah yaitu dengan cara menuruti segala perintahnya. Yang kedua, memegang perintah Allah. Dan yang ketiga, saudara, enggak cukup sampai di situ.
melakukan perintah Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada berapa banyak perintah Allah yang tercatat di dalam Alkitab? Ada berapa banyak hal-hal yang sudah Allah perintahkan untuk kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan? Sudahkah kita melakukannya? Atau kita lebih menuruti perintah yang lain? Kita lebih tunduk kepada perintah yang lain daripada perintahnya Allah. Kenyataannya saudara, karena Allah tidak kelihatan, kadang kita cuek, kadang kita acuh tak acuh. Perintah Allah masih terlalaikan, masih belum bisa kita laksanakan, masih belum bisa kita kerjakan. Tetapi ketika kita terikat dalam satu peraturan yang sudah ditetapkan oleh dunia, terkadang kita lebih tunduk dari peraturan itu, dari perintah itu, daripada perintahnya Allah. Mari kita lihat Kejadian pasalnya yang ke-13, Kejadian pasalnya yang ke-12. Saya akan baca ayatnya yang pertama. Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 1 ini merupakan sebuah perintah. Perintah Allah kepada Abraham, waktu itu namanya masih Abram. Perintah Allah kepada Abram supaya meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya, pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Apa yang Abraham lakukan saudara? Apakah dia menolak? Tuhan ini kalau kasih perintah enggak masuk akal. Saya sudah enak-enak kok di kota ini, di tempat ini. Kenapa harus pergi, meninggalkan semuanya? Harus jauh dari saudara, harus jauh dari bapak, dari orang tua. Harus pergi ke tempat yang sebelumnya saya tidak pernah mengetahuinya. Enggak masuk akal Tuhan. Mungkin kalau dipikir secara logika benar-benar enggak masuk akal ya saudara. Perintah Tuhan untuk Abraham lakukan. Mungkin Abraham bisa berargumentasi kepada Allah, bisa menyampaikan isi hatinya, bisa menyampaikan pandangannya kepada Allah. Apakah enggak ada perintah yang lain Tuhan? Kenapa harus pergi meninggalkan negeri ini? Semuanya sudah baik-baik saja, semuanya sudah aman-aman saja, sudah diberkati, sudah melimpah. Kenapa Tuhan harus suruh saya beserta dengan keluarga harus meninggalkan negeri ini? Bukan itu yang Abraham lakukan saudara. Mari kita lihat ayatnya yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Inilah salah satu contoh tokoh Alkitab yang mengasihi Allah. Benar-benar tanpa syarat apapun. Benar-benar tanpa motivasi-motivasi yang lain. Dalam ayat 1 Tuhan perintahkan pergilah. Keluarlah dari negerimu. Pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Saudara bisa bayangkan berapa jarak yang harus ditempuh. Berapa banyak lagi waktu yang harus Abraham pergunakan. Mulai dari nol. Tinggalkan negerimu. Kalau ada usahanya otomatis ditinggalkan saudara. Saudara-saudaranya ditinggalkan. Berapa banyak pengorbanan yang harus Abram korbankan di hadapan Allah.
Tetapi karena dia benar-benar mengasihi Allah, bukan hanya sebatas perasaannya saja, bukan hanya sebatas perkataannya saja, sekalipun perasaannya mungkin tersakiti, hatinya gak bisa terima dengan kenyataan, tetapi karena ini adalah perintah Allah, Abram melakukan sesuai dengan kebenaran Allah. Firman Tuhan mengatakan, pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Enggak ada satu hal yang diubah oleh Abraham. Enggak menunda-nunda waktu karena dia benar-benar mengasihi Allah. Mau melakukan apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan, sekalipun itu bisa menyakiti hatinya sendiri, sekalipun harus banyak hal yang dikorbankan. Yang penting Tuhan senang. Hidupnya benar-benar mengasihi Allahnya. Bukan Allah yang lain, saudara. Bukan ilah yang lain. Tetapi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Abraham melakukannya. Ketika dalam perjalanan ada begitu banyak proses yang harus dihadapi sebelum sampai ke negeri yang Tuhan sudah janjikan. Bukan hanya ketika di awal saja mendapatkan perintah Allah, Abraham benar-benar mengasihi Allah. Tidak, saudara. Tetapi dalam perjalanannya menuju ke tanah Kanaan, kasihnya kepada Allah tetap bertumbuh. Kasihnya kepada Allah tetap bertumbuh. Tetap dipelihara, hubungannya yang baik dengan Allah tetap terjaga, imannya tetap bertumbuh di dalam Allah. Ada tantangan demi tantangan, ada proses demi proses, dan Bapak Ibu Saudara bisa melihat ketika Abraham menuruti perintah Tuhan untuk keluar dari tanah Ur Kasdim, untuk keluar dari tanah Haran. Ada tantangan yang harus mereka alami. Istrinya belum bisa mengandung. Istrinya belum bisa memberikan keturunan kepada Abraham. Sebuah pergumulan yang harus mereka hadapi dalam rumah tangga, dalam keluarga. Mungkin Abraham bisa berkata, Tuhan, saya sudah mengasihi Tuhan. Apakah Tuhan benar-benar mengasihi saya dan keluarga? Kenapa Tuhan belum memberikan keturunan? Kenapa Tuhan belum menyatakan janji-janji yang Tuhan sudah janjikan, yang Tuhan sudah katakan? Ketika Tuhan menepati janjinya, mereka memiliki keturunan, bisa memiliki anak yang bernama Ishak. Apa yang Tuhan inginkan selanjutnya, saudara? Kepercayaannya masih diuji kembali. Harus mengorbankan anak yang dia kasihi. Harus mempersembahkan hal yang benar-benar ia cintai. Tetapi terbukti, saudara, Abraham ini benar-benar adalah contoh tokoh Alkitab yang sangat mengasihi Allah lebih dari segala apapun yang ada di dalam dunia. Karena dia tahu semua yang ada di dalam dunia ini adalah buatan Tuhan. Semua yang ada di dalam dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Apa gunanya lebih mengasihi ciptaan Tuhan daripada Sang Pencipta? Abraham memiliki pandangan yang benar, memiliki pemikiran yang benar. Ishak ini adalah ciptaan Allah. Ketika Allah memintanya, ketika Allah menginginkannya untuk dikorbankan, untuk dipersembahkan sebagai korban yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah hal yang tersulit yang harus Abraham lakukan. Mengorbankan apa yang benar-benar ia kasihi. Tetapi apakah Abraham melanggar perintah Allah? Dengan perjalanan yang panjang mereka harus sampai ke Gunung Moria. Ketika Abraham akan melakukan tugasnya, apa yang Allah katakan? Aku sudah mempersiapkan korban pengganti Ishak untuk dikorbankan di hadapan Allah. Allah melihat bagaimana cara hidup Abraham yang benar-benar mengasihi Allah.
Sekali lagi saya katakan, dia benar-benar menomorsatukan Allah sebagai pencipta segala yang ada di dalam bumi ini. Bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah kita mengasihi Allah? Apa yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan dalam hidup kita? Apa yang Allah perintahkan, visi misi apa yang Tuhan sudah taruh untuk kita kerjakan di tahun 2024 ini? Apakah kita benar-benar mengasihi Allah? Atau kita lebih mengasihi hal yang lain yang ada di dalam dunia ini? Mungkin kita berpikir ini gak masuk akal Tuhan. Ini gak masuk dalam pemikiran saya. Yang ini yang Tuhan mau. Ketika ada orang yang menyakiti hati kita dan firman Tuhan katakan ampunilah mereka yang melakukan kesalahan dalam hidup kita. Ini gak benar Tuhan. Sudah disakiti tetapi disuruh mengampuni. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita benar-benar mengasihi Allah dan kita tahu hidup mengampuni itu adalah perintah Tuhan, saya dan saudara akan belajar dan belajar untuk melakukannya. Amin. Bukan untuk kebaikannya Tuhan, bukan untuk kebaikannya Allah ketika saya dan saudara mengampuni orang lain, tetapi itu untuk kebaikan kita, supaya berkat Tuhan tercurah melimpah baik secara jasmani maupun dalam rohani kehidupan saya dan saudara. Kita bandingkan Matius pasalnya yang ke-19. Matius pasalnya yang ke-19, saya akan baca mulai ayatnya yang ke-16. Matius pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Yang Tuhan inginkan, turutilah segala perintah Allah. Yang Tuhan mau orang muda yang kaya ini kerjakan. Turutilah segala perintah Allah. Ayat 18. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini perintah dalam 10 hukum Taurat, saudara. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Tuhan katakan jangan membunuh, berzinah, dan lain sebagainya yang ada di dalam hukum Taurat. Orang muda yang kaya ini katakan, "Semua telah kuturuti Tuhan, apalagi yang masih kurang?" Ternyata dia adalah orang yang menuruti perintah Allah. Hukum Taurat dilakukan, ditaati, dikerjakan, menjadi orang yang tidak membunuh, tidak berzinah, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, menjadi seorang pemuda yang menghormati orang tua, yang mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri. Dia katakan semua itu sudah kuturuti, yang mana lagi yang masih kurang? Apa yang Yesus katakan? Kita lihat ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yang Tuhan katakan tadi, turutilah segala perintahku. Semua hukum Taurat dia turuti.
Selanjutnya Tuhan memberikan perintah, jualah segala hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin, dan ikutlah aku. Apa respon dari orang muda yang kaya ini, saudara? Firman Tuhan katakan ketika dia mendengar perkataan itu, ia langsung pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dalam arti, saudara, lebih mengasihi hartanya daripada Tuhan. Kalau melakukan 10 hukum Taurat, dia sanggup melakukannya. Tetapi berbicara soal harta, gak bisa, saudara. Itu adalah sesuatu yang sulit baginya untuk dikerjakan. Bagikan kepada orang-orang miskin dan ikutlah aku. Harta itu adalah pemberian Tuhan, adalah ciptaan Tuhan. Tuhan katakan tinggalkan semua itu dan ikutlah aku sebagai pencipta dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Tuhan bisa melipat gandakan, Tuhan bisa memberikan lebih dari apa yang sebelumnya dimiliki. Tetapi karena secara logika, secara pemikiran manusia, perintah Allah ini enggak masuk akal. Bertentangan dengan iman kepada Allah. Saya lebih mengasihi dunia ini karena itu menyenangkan daging. Orang muda ini lebih mengasihi apa yang dia miliki daripada Allah. Mungkin dia berpikir, benar-benar gak bisa berlawanan dengan apa yang saya inginkan. Perintah Tuhan ini berlawanan dengan keinginan daging saya. Perintah Tuhan ini terlalu sukar untuk dilakukan secara jasmani. Iya, saudara. Ada perintah-perintah Tuhan yang benar-benar sulit untuk kita kerjakan. Secara daging ini gak bisa terima. Apalagi berbicara soal harta. Apalagi berbicara tentang hal-hal yang lebih kita senangi. Dan harus kita korbankan, dan harus kita tinggalkan, dan harus kita nomor sekiankan untuk menomorsatukan Allah. Padahal itu yang kita kasihi dalam hidup ini. Tetapi itu yang Tuhan mau. Ikutlah aku. Respon dari orang muda ini langsung sedih, saudara. Gak bisa untuk dia kerjakan. Gak bisa untuk dia lakukan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan perintah Allah berlawanan dengan keinginan daging. Tetapi ketika saya dan saudara berusaha melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan, itu berarti saya dan saudara mengasihi Allah. Amin. Sekalipun dalam tahap belajar, sekalipun mungkin hanya selangkah demi selangkah atau pelan untuk kita kerjakan, tetapi kita mau berusaha. Itu artinya kita benar-benar mengasihi Allah. Sekalipun daging ini merasa enggak rela, daging ini tersakiti, hati ini tersakiti, harus mengorbankan apa yang kita kasihi untuk lebih mengasihi Allah. Tetapi Tuhan memperhitungkan semuanya, amin. Bagaimana Abraham meninggalkan Ur Kasdim, bagaimana Abraham memilih untuk lebih mengasihi Allah dengan menuruti perintahnya, meninggalkan negerinya, pergi ke tanah Kanaan dengan segala macam proses yang harus dia alami. Tetapi Allah memberkatinya. Allah memberkati berlipat-lipat kali ganda dari apa yang sebelumnya ia miliki. Dari hanya satu orang menjadi sebuah bangsa yang besar. Kalau Abraham tetap ngotot, tetap mengasihi apa yang ia miliki sebelumnya di tanah Ur Kasdim, di Haran. Abraham gak mau melangkah meninggalkan semua itu. Dia tetap memiliki prinsip mengasihi segala-galanya lebih daripada Allah. Abraham gak akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Tetapi karena dia membuktikan bahwa ia hidup mengasihi Allah, Abraham menuruti perintah Allah. Dari Abram menjadi Abraham, bapa segala orang beriman. Dari satu orang melakukan perintah Allah
mengasihi Allah dengan sepenuh hati, menjadi sebuah bangsa yang besar, menjadi tokoh iman yang ditulis dalam Alkitab dan menjadi teladan untuk saya dan saudara. Kita kembali dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-15 saya akan baca kembali. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi saudara, ketika Tuhan mengatakan jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Gak cukup sampai di situ saja saudara. Gak cukup Tuhan memerintahkan lalu ditinggal begitu saja kehidupan saya dan saudara, tidak. Gak cukup sampai Tuhan katakan kepada murid-muridnya, turutilah segala perintahku dengan segala keterbatasan manusia. Gak ada satu manusia pun yang mampu melakukan perintah Allah. Dan Allah mengetahuinya. Makanya Tuhan katakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ketika Tuhan akan naik ke surga, Tuhan katakan Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, akan diberikan kepadamu menjadi penolong untuk menyertai kamu, untuk membantu saya dan saudara, memampukan kita melakukan setiap perintah Allah. Amin. Saya dan saudara enggak bekerja sendiri. Saya dan saudara enggak berusaha sendiri untuk melakukan perintah Tuhan. Sekali lagi saya katakan, dengan keterbatasan kita sebagai manusia, kita tidak akan mampu. Tetapi kita melihat bagaimana Allah mengasihi saya dan saudara. Enggak dibiarkan menjadi yatim piatu. Allah mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memampukan saya dan saudara untuk terus mengasihi Allah. Untuk terus mengasihi Allah dan melakukan setiap perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita. Ketika daging ini menolak, ketika logika kita enggak bisa menerima, ada iman yang bekerja dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Ketika Tuhan sampaikan, lakukan firman Allah ini. Maju. Ampuni orang yang bersalah kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu lebih dari segala-gala yang ada di dalam dunia ini. Kita merasa enggak bisa Tuhan, sulit untuk dikerjakan. Tetapi ingat, ada penolong, ada Roh Kudus, ada Roh kebenaran yang Allah sudah kirimkan untuk menolong saya dan saudara. Amin. Sudahkah Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita? Atau kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri? Izinkan Roh Kudus itu menolong saya dan saudara. Sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita, sekaya-kayanya kita, gak akan bisa, gak akan mampu melewati setiap proses dalam kehidupan ini. Tetapi Roh Kudus yang akan menolong kita saat kita di titik terendah, saat dalam posisi yang lemah. Roh Kudus ingatkan firman Allah, jangan takut. Ada masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Amin. Saat kita mungkin ingin mengerjakan hal-hal yang mungkin secara pemikiran kita itu sesuatu yang mustahil, Tuhan ingatkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting kita andalkan Tuhan. Saat Tuhan perintahkan, setialah beribadah kepada Tuhan. Saat Tuhan perintahkan, kasihilah Tuhan Allahmu. Roh Kudus yang akan menolong kita pasti bisa, pasti mampu. Gak mungkin langsung jadi saudara. Ada tahapannya.
Roh Kudus yang akan selalu menolong. Firman Tuhan katakan bahwa seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Menyertai saya dan saudara selama-lamanya ketika kita berada di dalam dunia ini. Orang lain meninggalkan kita, orang lain gak mengerti keberadaan kita, orang lain gak mengerti perjuangan kita untuk melakukan firman Allah. Tetapi Roh Kudus ini tahu, Roh Kudus ini lebih memahami, Roh Kudus ini terus menyertai dan menyertai kehidupan saya dan saudara. Teruslah hidup mengasihi Allah. Sekalipun perintah Tuhan mungkin tidak masuk akal, logika kita gak bisa terima. Tapi gunakanlah iman kepada Allah. Teruslah kasihi Tuhan, teruslah lakukan perintah Tuhan, teruslah pegang perintah Allah. Roh Kudus yang akan memampukan saya dan saudara, dan hidup kita pasti diberkati secara jasmani maupun rohani di hadapan Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Sampai di sini, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Roh Kudus yang manis. Datang penuhiku, datang urapiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang datang ke atas. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang, mari dari awal kita mau angkat pujian ini. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku, datang penuhiku, datang penuhiku,
penuhi kami Roh Kudus. Segarkan kehidupan kami Tuhan. Segarkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Datang penuhiku. Penuhiku, haleluya, haleluya. Datang penuhi kami Tuhan. Penuhi. Roh Kudus penuhi setiap pribadi lepas pribadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Datang penuhiku, segarkan kami Tuhan. Urapi setiap kami jemaat GPDI Tunggul Permanu. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus yang manis, mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus segarkan kami. Roh Kudus segarkan kami. Kuatkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau memampukan setiap pribadi lepas pribadi untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Hendrik berdoa. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang mujizat tiada baru bagi Engkau Tuhan. Segala kuasa-kuasa apapun yang kami di dalam nama Tuhan Yesus urapi Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan di tempat ini Tuhan Yesus. Di dalam rumah tangga kami juga Tuhan. Begitu Tuhan Yesus, firman-Mu begitu indah yang didengarkan para jemaat kami Tuhan, dibawakan hamba-Mu ini Tuhan. Urapi sekali lagi Tuhan Yesus, kuasa dan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami tetap bersatu di dalam nama Tuhan Yesus sampai akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kemurahan dan kemuliaan yang Kau berikan. Firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa kami bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua dan yang ketiga untuk Kas Tamborin. Mau nyanyi lagu apa saudara? Jalan serta Yesus.
setiap korban persembahan, tatangan sukarela, persepuluhan yang dikembalikan sidang jemaat-Mu. Tuhan perhatikan, Tuhan tambahkan berkat dari Allah mengalir dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Pengumuman gereja hari Selasa, doa pemuda dan remaja hari Rabu, doa umum hari Kamis, ibadah tengah minggu, hari Jumat, doa puasa pelayan dan sidang jemaat Tuhan hari Sabtu, ibadah pemuda remaja dan latihan untuk persiapan ibadah hari Minggu pagi jam 6.45 ibadah anak-anak sekolah minggu, dilanjutkan ibadah raya setengah 9. Minggu terakhir kita menggunakan batik. Pengumuman saudara, bagi Bapak Ibu yang mau menabung, monggo dipersilakan. Karena sudah ada beberapa jemaat yang menabung kembali. Jadi saya persilakan kembali saudara yang mau menabung, monggo. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati buat kehadiran sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di ibadah raya pada pagi hari ini. Kita tamatkan acara ibadah sama-sama, bangkit berdiri. Aku percaya Tuhanku ajaib. Doa tamat oleh Bapak Gembala. Ku percaya Tuhanku ajaib, percaya, haleluya, biasa turun tangan memberkatiku, turun tangan memulihkanku, turun tangan memulihkanku, turun tangan menyembuhkanku, turun tangan menyembuhkanku. Haleluya. Inilah tanda kami pada siang hari ini, umat ketebusan-Mu, orang-orang yang mau belajar mengasihi Engkau lebih dari segala yang ada di dunia ini, lebih dari segala yang kami miliki ya Bapak. Itu suatu tambahan saja, tapi kami masuk bersama-sama dengan Kau di kerajaan yang kekal yang mulia, dan kami mau berjalan serta Yesus, yaitu sampai ke tujuan, yaitu tempat yang mulia yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kehadiran kami semua pada siang hari ini. Kalau sebentar Tuhan kami mengakhiri dalam ibadah ini, juga latihan pujian kaum muda remajamu, dan kami pulang jauh dekat Allah menyertai segala pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati apapun yang diusahakan, yang dikerjakan, Tuhan memberkati. Berdoa buat haleluya Tuhan, cucu kami Pepe yang sering di dalam benak pikirannya dihantui rasa takut. Setan iblis mungkin ada di dalam sekolahan, hancurkan dalam nama Yesus. Agar cucu kami Bebe boleh Tuhan Yesus senantiasa mendapatkan pertolongan dan beri kesehatan selalu ya Bapak. Berdoa buat cucu kami Naomi yang belum Tuhan bisa berjalan sampai hari ini. Biarlah Tuhan tepat tanggal dan ulang tahunnya, supaya cucu kami Naomi berjalan ya Tuhan dengan percaya, dengan iman. Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala apapun yang sudah kami kerjakan, Tuhan sudah memberkati. Dan ibadah awal, pertengahan sampai akhir pun Tuhan berkati. Kami pulang bersama-sama dengan Kau. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian siang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, sukacita, damai sejahtera, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub. Kami orang-orang percaya pun diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kami memberkati seluruh jemaat yang hadir, baik keluarga, rumah tangga semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pulang dengan sukacita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Haleluya.